saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, kaya dan bahagia ya. Malam ini saya mau sharing gimana sih caranya jalanin bisnis keke gitu ya. Kalau motivator-motivator kondang gitu kan bilang ya, eh, banyak gitu ya tips-tips sukses dari motivator kondang. Tapi mereka bisa pastiin nggak sih kalau kita itu bakal sukses gitu ya? Nggak ada, saya rasa nggak ada yang bisa pastiin kita bakal sukses gitu. Mereka hanya bisa kasih tips-tips doang gitu ya, tapi nggak ada yang 100% jamin kita pasti sukses gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi sih percaya ya 100% bahkan 1000% ya. Resep gagal, Anda itu pasti gagal. Kalau apa? Anda berhenti ya. Kita bisa belajar dari SD-SD sebelumnya ya. Mereka tetap jalanin bisnis keke gitu kan. Nah, itu karena apa ya? Karena mereka nggak berhenti ya. Saya juga mulai join keke Indonesia itu dari Juli 2010. Nah, join Juli 2010 sampai sekarang akhirnya bisa mencapai ESD ya, Emerald Star Director ya. Itu perjalanan panjang banget ya. Mungkin ada orang yang cuma 3 bulan udah nyampe gitu ya. Saya mesti 10-11 tahun ya berarti ya dari 2010 sampai 2021. Nah itu coba kalau saya berhenti di tengah-tengah mungkin saya nggak akan ada di saat ini ya. Terus udah gitu awal join bonusnya kan cuma 15.000 ya. 15.000 bulan depannya bonusnya cuma 9.000 gitu ya. Nah, saya diketawain dong sama teman-teman, sama keluarga gitu ya. Lu mau makan apa? Sebulan bonus cuma segitu. Jualan keke, katanya jualan keke ya. Katanya dapat tiket luar negeri ya. Katanya dapat duitnya juta-juta ya. Nah, lu cuma dapat 15.000, cuma dapat bulan depannya cuma dapat 9.000 lagi. Katanya teh. Oh, ya banyak ya orang yang tahuin saya, tapi saya mikir lagi, kalau eh, semua orang kayak gitu, maksudnya eh, nggak akan kondisi bonus segitu tuh nggak akan selamanya gitu. Saya pikir juga gitu ya. Kalau misalnya selamanya, ngapain orang bisa sampai join di KK 20 tahun, 20 sampai 23 tahun gitu ya, join di KK gitu ya. Kalau bonusnya cuma 15.000 terus gitu ya, siapa yang tahan? Nggak akan mungkin gitu kan ya, ada yang tahan. Jadi saya pikir kondisi ini hanya sementara. Kondisi ini nggak akan selamanya gitu. Saya yakin pasti saya yakin Royal CSD sekarang ini pasti pernah juga pernah dapat juga bonus 15.000, 9.000. Saya yakin pasti mereka juga semua pasti pernah mengalami gitu ya. Dan mereka nggak berhenti kan? Mereka terus ada di KK Indonesia sampai sekarang bonusnya udah MM-an ya. Kita bisa bilang, nah saya yakin dan percaya kalau kita semua juga tidak berhenti, kita semua yakin di KK Indonesia, jalanin terus ya, yakin pasti kita juga akan mencapai bonus-bonus MM-an kayak gitu. Yakin ya? Yang percaya dan yakin tulis di kolom komen, coba ketik di kolom komen, saya yakin pasti dan percaya akan dapat bonus MM-an. Terus ada yang tanya lagi, kok bisa sih lu nggak berhenti ya? Udah jalanin duit cuma segitu, terus nggak berhenti gitu ya? Saya sih selalu percaya dan punya semangat ya. Kita tuh punya semangat gimana ya? Naikin semangat pribadi kita tuh gimana caranya sih gitu kan? Kadang-kadang ya kita juga namanya manusia ya, ya capek, bosen gitu kan ya. Tapi lihatin foto keluarga, lihat foto keluarga, foto papa mama, liatin deh. Kalau kamu lihatin foto itu terus kamu nangis, yes, itu semangat kamu. Kejar itu ya. Tega nggak kalau kamu ngecewain mereka gitu? Tega nggak sih bilang ke anak sendiri gitu ya? Duh, maafin ya, mama nggak bisa sekolahin kamu tinggi-tinggi karena mami nggak punya duit gitu ya. Tega nggak? Terus udah gitu tega nggak bilang ke papa atau ke mama ya? Papa, mama, saya nggak bisa bahagiain deh gitu ya. Karena saya, cuma segini-gini aja gitu ya. Tega nggak bilang gitu sama orang tua yang sudah nyekolahin kamu, yang udah perjuangin diri buat jungkir balik buat diri kamu? Nggak akan tega kan pasti kan gitu kan ya, untuk bilang, aduh saya nggak bisa bahagian kamu deh orang tua, makasih untuk semua perjuangan kamu gitu ya, tapi saya nggak bisa bahagian kamu. Nggak bisa kan gitu kan.
Nah, itu semangat, juang saya, kenapa terus berjuang terus gitu. Jadi nggak pernah menyerah gitu kan ya, karena ya nggak tega gitu bilang ke orang tua, kayak gitu kan ya. Nah, prinsip hidup saya sih satu ya, kalau kamu nggak bisa bahagiain, seenggaknya kamu jangan bikin susah gitu ya. Itu yang saya pegang terus. Kalau nggak bisa bahagiain, oke, tapi jangan sampai bikin susah gitu ya. Oke, terus yang nyemangatin ya kita sendiri ya. Kita nggak karena di bisnis KK itu bisnis kita pribadi ya. Mau mentor ngomongin apa, mau mentor kasih semangat gila-gilaan, mau motivator kasih semangat gila-gilaan, kita nggak akan bisa jalanin kalau kitanya sendiri juga melempem gitu. Yang bisa jalanin ya hanya kita sendiri gitu ya. Kita yang harus bangkitin semangat kita sendiri, gimana pun caranya kita harus semangat gitu. Nah, terus kalau udah semangat terus, eh, apalagi yang bisa jadiin pemicu gitu ya. Ya mimpi sih, kalau kata saya mah mimpi ya, mimpi besar gitu ya. Nah, kayak bulan ini ya, kita ambil di KK aja ya. Bulan ini KK kasih mimpi ke kita ke Turki ya. Nah, kita jangan mikir, ah susah lah gitu ya. Ke Turki gila banget cuma sebulan lagi, gimana ngejarnya gitu kan ya. Nah, kita harus kejar gitu, kita harus berani bermimpi dulu. Oke, dalam sebulan ini saya juga kejar gitu ya. Saya percaya gitu ya, saya dapat satu tiket Turki gitu ya. Dalam 1 bulan ini saya punya target untuk 1 tiket Turki karena apa? Yaitu bermimpi besar gitu ya. Kalau misalnya sampai nggak kecapai pun gitu ya, kita kan udah bermimpi ya, udah kalau punya mimpi besar itu pasti kita teh udah punya planning gitu ya. Oh, untuk mencapai tiket Turki itu kita harus jualan apa aja gitu. Kita harus planning, kita harus breakdown. Dalam sebulan itu, oh kita harus jualan ini dalam sebulan gitu ya. Nah, karena tiap hari kita begitu gitu, jadi ya udah kita teh fokus ke situ terus gitu kan ya. Nah, beda kalau misalnya kita nggak punya mimpi besar gitu. Kalau kita mimpinya, ah udahlah ke Bali aja lah, kayaknya mah dapet lah ke Bali, cuma 18 poin Rito, kecil, setengah bulan juga nyampe gitu kan ya. Nah, kalau kita udah kayak gitu, nggak akan mulai. Kalau mimpi kita kecil itu kita nggak akan mulai. Dari awal, ah gampang, nanti aja tengah-tengah bulan lah kejar, pasti nyampe lah gitu kan ya. Kalau udah ditargetin kecil, kita juga jadi malas gitu, karena kita udah yakin pasti mencapai gitu. Nah, tapi kalau mimpinya besar gitu, kita dari awal udah disetting, wah kita semangat nih ya. Ya biarpun sampai akhirnya tidak tercapai, seenggaknya minimal kamu dapat ke Bali ya, seenggaknya kalau nggak ke Rito juga, nggak ke Turki juga, seenggaknya minimal kamu dapat ke Bali. Tapi kalau kamu udah settingnya ke Bali, saya yakin dan percaya mungkin sampai akhir periode kamu nggak akan dapat tiketnya gitu ya. Oke, terus udah gitu yang terakhir apa? Harus ubah mindset ya. Saya percaya sih, gimana ya? Saya kasih contoh aja lah. Kalau mindset itu pikiran kita itu seperti magnet. Kalau kita berpikirnya positif, dapat yang positif ya. Kalau kita berpikir yang negatif, ya dapat yang negatif juga gitu kan ya. Saya kasih contoh karena ibu rumah tangga ya. Saya kasih contoh anak-anak aja ya. Saya punya anak laki-laki 2. Saya punya sekarang ini saya beli hadiah gitu ya misalnya. Saya beli hadiah mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan itu kan saya langsung beli 2 ya. Satu untuk kakaknya, satu untuk adiknya. Nah, pas pulang sekolah, adiknya duluan nih yang pulang. Aku kasih nih ke adiknya nih kado buat kamu gitu ya. Nah, udah gitu terus adiknya, oh senang banget nih. Nah, udah senang, kakaknya pulang. Kakaknya pulang, terus udah gitu kakaknya ngasih, kakaknya, adiknya langsung semangat nih kasih apa? Kasih tahu, kak, aku dikasih hadiah loh sama mami loh, dikasih mobil-mobilan loh. Nah, terus kakaknya bilang, ih, apaan sih? Mobilnya jelek. Itu mah murahan, jelek-jelek nggak usah, ih nggak suka aku gitu ya. Nah, karena ngomong gitu, kamu sebagai maminya, kamu kasih nggak hadiah yang udah kamu sediapin buat dia gitu. Kan kita udah siapin hadiah juga sebenarnya buat kakaknya ya. Tapi karena dengar si kakaknya ngomong gitu, kita juga jadi nggak jadi kan. Nah itu juga berlaku buat kita ya. Kalau siapa aja yang di KK mendapat pencapaiannya, kita harus semangat, kita harus happy gitu dengan pencapaian mereka ya. Kita ikutan semangat gitu, kita ikutan happy gitu. Karena apa? Ya karena nanti juga alam semesta juga akan kasih happy buat kita gitu ya. Alam semesta juga
apa sih, karena kita udah berpikir positif, pasti kita yang akan dapat yang positif juga. Jadi dengan pikiran yang positif, mendapatkan perkataan yang positif, mendapatkan perbuatan yang positif, dan akan menjadi kenyataan yang positif ya. Terus terakhir, kata-kata terakhir dari saya Maya, bekerjalah seperti tuyul ya. Nggak harus kelihatan, nggak perlu pujian, nggak usah cari perhatian, tapi hasilnya jelas.